Kalau teman-teman pada punya uang 300 ribuan dan harus banget beli smartwatch, maka kira-kira pertanyaannya smartwatch seperti apa yang akan teman-teman dapatkan? Nah, smartwatch dari Aulon kali ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman yang lagi galau tersebut. Karena di level harga tersebut, maka smartwatch ini diklaim menawarkan fitur yang memang tergolong lengkap. Tapi apakah benar demikian? Nah, Pichel akan bahas sejelas-jelasnya di video ini biar teman-teman gak kegocek. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel mau ajak teman-teman sekalian buat melihat secara detail sebuah smartwatch dari brand Aulon yaitu Huafit Tetra R2. Aulon sendiri adalah brand wearable asal Tiongkok yang sebenarnya cukup aktif lah ngeluarin produk-produk jam tangan pintar dengan harga yang terjangkau. Mereka memang nggak sering muncul di headline media, tapi diam-diam udah punya beberapa lini produk yang beredar di beberapa marketplace Asia, termasuk juga di Indonesia. Nah, salah satu lini produknya yang memang fokus ke segmen smartwatch ini tuh diberi nama Huafit. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nama Huafit di kemasan ataupun di aplikasi, itu sebenarnya adalah sub-brand dari Aulon yang khusus buat produk-produk wearable mereka. Salah satunya adalah Huafit Tetra R2 ini, yang dimana salah satu model terbaru dari Aulon, dan sudah resmi dijual di Indonesia. Dan nanti seperti biasa buat video review kali ini kita nanti akan bahas breakdown, mulai dari unboxing, desain, fitur, daya tahan baterai, dan juga pendapat pribadi Pichel mengenai jam tangan pintar ini. Jadi mending langsung kita mulai aja videonya. Untuk kotak kemasannya sendiri, maka pandangan pertama Pichel langsung fokus lihat box si smartwatch ini. Kesan pertamanya tuh, ini bukan jam tangan murahan. Dan secara konsep desain pun boxnya ini sendiri terdiri dari dua lapisan. Di mana pertama itu terbuat dari material soft karton dengan matte finish yang menggunakan tint color berwarna putih. Sementara untuk detail tampilannya, maka pada sisi depan terdapat logo Aulon di sisi kiri atas, lengkap dengan teks logo Huafit di bagian tengah atas, teks Watch Tetra R2 yang dicetak dengan font hijau, teks spesifikasi yang dicetak dengan font-font kecil, dan juga penampakan smartwatch lengkap dengan teks Sport Health Smartwatch yang ditulis dalam bahasa Jepang. Dan kalau juga ada teks Huafit Smartwatch Sport Health Data Monitoring ya. Banyak amat redundant teksnya nih. Benar-benar agak berlebihan menurut kita. Di sisi kanan di sini hanya terdapat sederet logo fitur-fitur yang ada di dalam jam tangan pintar ini. Sementara di samping kirinya nanti hanya ada QR code buat mendownload aplikasi GloryFit dan juga slogan dengan filosofis yang berkata Connect your life starting from your wrist. Ya kan? Agak nggak jelas tapi oke lah. Sementara di bagian belakang kotaknya ini isinya rame banget. Di sisi nanti teman-teman akan menemukan kembali logo Aulon di bagian kiri atas dan juga spesifikasi lengkap dalam 8 bahasa. Selain itu, ada juga informasi di mana tahu teman-teman lagi dekat sama lokasi headquarternya di Aulon ya, di mana di Shenzhen ya. Teman-teman silakan mampir aja di situ karena di situ langsung ada alamat lengkapnya. Mana tahu mau bersilaturahmi gitu ya, silakan ada alamat lengkapnya di situ. Next, buat lapisan kedua nanti materialnya ini terbuat dari hard karton yang dilapisi dengan kertas satin berwarna biru gelap. Jadi kesan kotaknya itu kayak dilapisi kain ala-ala kotak jam tangan mahal gitu. Di kotak ini sendiri nanti hanya ada satu ornamen aja, yaitu teks logo Huafit yang dicetak dengan tinta hitam di sisi atas, kiri, dan juga kanan kotaknya. Nah, setelah kita bahas kotak, kita beralih ke isi paket penjualan, di mana di dalam kotaknya sendiri nanti teman-teman akan mendapatkan unit smartwatch, strap dari bahan silikon, kabel charger USB Type-A to magnetic sepanjang 60 cm, dan juga buku petunjuk penggunaan yang kayaknya nggak bakalan teman-teman baca juga. Tapi bisa saranin sebenarnya teman-teman baca dulu ya, karena ujung-ujungnya pasti akan dibaca juga. Ya paling nggak minimal buat cari tahu gimana cara pairing jam tangannya kepada HP kita. Dan itu aja memang isi paket penjualan yang akan teman-teman dapatkan. Dan sayang sekali nggak ada strap cadangan ataupun tambahan-tambahan gimmick-gimmick di dalamnya. Jadi teman-teman harus puas dengan strap bawaannya. Atau bisa juga nanti beli strap kain yang sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian dah. Nah, kalau ngomongin soal desain, maka Aulon Huafit Tetra R2 ini hadir dengan tampilan klasik ala jam tangan konvensional, tapi tetap dibungkus gaya modern yang simple dan juga clean. Secara global, mereka memang menyediakan dalam 3 pilihan warna, yaitu black, light beige, dan juga blue. Tapi sayangnya kalau kita cek di online shop resmi Aulon Indonesia, yang ready itu cuma varian warna hitam aja. Tapi memang dengan pilihan beberapa opsi strap yang bisa disesuaikan dengan gaya teman-teman sekalian. Sementara untuk dimensinya sendiri, maka bodi smartwatch ini punya diameter 4,95 cm dengan ketebalan sekitar 1,5 cm dengan ukuran pergelangan tangan yang disarankan di kisaran 15-22 cm. Dan secara bobot, maka smartwatch ini memiliki total berat hanya 5 gram saja. Jadi smartwatch ini tergolong ringan dan bahkan ringan sekali, ya. Dan ini akan berdampak kalau kita pakai seharian pun terus rasanya nggak mengganjel dan bikin pegel pergelangan. Terutama buat kita yang smartwatch-nya tebel-tebel gitu ya.
Lalu ke bagian layarnya sendiri, maka smartwatch ini dibekali dengan panel IPS touchscreen berukuran 1,32 inci, lengkap dengan resolusi 360x360 pixel, yang secara tampilan memang terbilang tajam buat kelas harganya. Meskipun memang finishing glossy-nya kadang-kadang memantulkan cahaya berlebih saat di luar ruangan. Dan memang karena layarnya juga sudah touchscreen, maka semua navigasi utama bisa dilakukan langsung dari layar, mulai dari geser menu, akses fitur, sampai kepada swipe notifikasi. Respons gesturnya pun juga masih terasa gesit dan juga minim delay. Tapi buat yang lebih suka tombol fisik pun, di sisi kanan ada nanti dua tombol tambahan, yaitu pertama tombol atas ataupun tombol open, dia dimana berfungsi buat membuka menu utama sekaligus shortcut balik kepada watch face kita. Sementara untuk tombol yang bawah ataupun juga tombol down, ini bisa langsung akses menu olahraga ataupun dipakai buat matiin layar secara manual. Jadi kombinasi touchscreen dan juga tombol ini bikin navigasi memang makin fleksibel. Apalagi buat yang tangannya kadang-kadang suka basah ataupun juga yang tangannya suka keringetan. Nah, pindah ke sisi bawah body, maka di sisi ini nanti terdapat aneka sensor yang terbilang lengkap buat kebutuhan sehari-hari. Pertama mulai dari heart rate sensor berbasis PPG atau fotoplethysmography. Ini dipakai buat detak jantung. Dan juga sensor SpO2 ataupun sensor buat memantau kadar oksigen dalam darah, sampai motion sensor ataupun accelerometer yang melacak aktivitas dan juga langkah harian kita. Di bagian ini pun juga nanti ada diletakkan magnetic pin buat kita mencharge akan smartwatch ini. Nah, sementara untuk bagian strap, maka smartwatch ini pun juga sudah pakai strap yang terbuat dari silikon dengan mekanisme quick release pin yang kualitasnya memang terasa agak solid dan juga lentur dan memang nggak terkesan murahan sama sekali. Lebarnya ini pun juga memiliki lebar yang standar, yaitu 22 mm. Jadi kalau memang teman-teman mau ganti strap lain, tinggal cari aja strap ukuran 22 mm yang memang banyak sekali dijual di pasaran. Nah, sementara kalau teman-teman tanya soal urusan build quality, maka smartwatch ini pun memiliki kombinasi material plastik ABS di bagian bodi utama dan juga frame layar memiliki bahan aluminium dengan glossy finish. Jadi meskipun dari material biasa aja, tapi feel-nya tetap kerasa solid dan juga nggak kerasa murahan. Cuma memang frame glossy-nya ini menurut Pichel ya, ini malah bikin tampilan smartwatch ini tuh jadi kayak jam tangan anak-anak. Coba kalau misalnya finishing-nya agak matte ataupun juga doff gitu ya, maka feel-nya tuh harusnya bisa lebih kedongkrak dan jadi kayak lebih tactical gitu loh. Tapi balik lagi sih, ini selera ya. Yang tadi Pichel sebutkan itu berdasarkan preferensi pribadi Pichel. Dan terakhir di bagian desain, maka jam tangan ini pun juga sudah mengantongi sertifikasi IP67. Yang berarti smartwatch ini tuh udah tahan tuh terhadap debu dan harusnya bisa bertahan dari cipratan air ringan ataupun juga sesekali kehujanan. Tapi karena memang nggak ada informasi resmi soal ketahanan tekanan air dalam satuan ATM ataupun atmosfer, saran dari Pichel sih hindari penggunaan di aktivitas berat, seperti berenang ataupun juga mandi berlama-lama. Biar jam tangannya tetap awet dan gak game over lah, gara-gara air nyelonong masuk tuh ke dalamnya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, maka ada beberapa hal menarik dari smartwatch ini yang bisa teman-teman perhatikan. Pertama dari internal mesinnya dulu, di mana smartwatch ini tuh pakai chipset Realtek RTL 8763 EWE yang memang dirancang khusus buat perangkat wearable. Chipset ini sendiri tuh adalah kombinasi dari prosesor 32-bit ARM Cortex M33 yang memiliki clock speed sampai 100 MHz, dilengkapi juga dengan 532 KB SRAM, dan juga sudah mendukung akan koneksi Bluetooth sampai versi 5.3. Biasanya chipset ini tuh digunakan di smartwatch kelas entry hingga mid-range seperti Halo RS4 Plus, DT Number One, DT8 Ultra, dan beberapa model dari brand Colmi yang sama-sama berasal dari Tiongkok. Performanya memang ini secara relatif tuh dia lebih enteng dan juga ada yang dipakai juga lebih irit. Tapi ujung-ujungnya masih sanggup buat handle fitur seperti kayak touchscreen, notifikasi, sampai kepada daily health monitor. Tapi menurut Pichel ya jangan ekspektasi terlalu berlebihan, terutama untuk responsivitas setara smartwatch yang kelas atas. Navigasinya sih memang lancar, tapi ada jeda sepersekian detik gitu saat kita buka beberapa menu. Sementara kalau kita beralih ke sensor utamanya, maka sensor dari smartwatch ini tuh dia pakai sensor dari LC11S. Di mana ini adalah sebuah modul sensor optik yang bertugas membaca detak jantung dan juga SP02 secara real time. Sensor ini pun juga sudah mendukung akan fitur health tracking harian yang memang tergolong mumpuni di kelasnya. Lanjut ke sistem operasinya sendiri, maka smartwatch ini juga menggunakan custom OS dengan firmware versi V008667. Dan ini memang masih versi yang paling baru pada waktu Pichel buat video ini. Performanya sendiri sih memang tergolong stabil dan juga fungsional. Meskipun tampilannya memang masih terkesan sederhana tanpa banyak animasi ataupun juga transisi mulus, seperti yang layaknya hadir di smartwatch kelas premium. Nah, walaupun begitu, tapi yang menarik di smartwatch ini sebenarnya adalah urusan konektivitasnya, di mana smartwatch ini punya dua versi Bluetooth sekaligus, yaitu Bluetooth versi 5.2 buat koneksi utama kepada aplikasi, dan juga Bluetooth versi 3.0 buat fitur kayak Bluetooth call-nya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak langsung semua lewat Bluetooth versi 5.2-nya aja? Nah, bisa jadi ya, ini tuh resiko koneksinya jadi lebih berat dan delay pada waktu kita menggunakan
smartwatch dan juga handphonenya. Pertama kayak misalnya contohnya delay pada waktu angkat telepon, itu bisa banget kejadian. Dan juga kedua, biasanya konsumsi baterai pun juga jadi lebih boros. Makanya versi 5.2 ini tuh ditandemin dengan yang 3.0, karena harusnya versi ini jadi lebih ringan dan juga responsif buat komunikasi suara. Dan juga ujung-ujungnya sistem Bluetooth ini tuh justru jadi lebih efisien, apalagi buat smartwatch yang memang dirancang hemat daya kayak Tetra R2 ini. Untuk pengoperasiannya pun nanti smartwatch ini bisa nanti teman-teman hubungkan kepada aplikasi sejuta umat, yaitu GloryFit, yang bisa teman-teman download di Google Play Store buat pengguna Android, ataupun juga App Store buat pengguna iOS. Tapi jangan lupa, pastiin dulu HP teman-teman tuh minimum sudah menggunakan Android versi 5 ataupun juga iOS versi yang 12 ke atas. Ya Android udah kayaknya nggak mungkin lah ya, masih ada yang Android versi 5 ya, itu 5 tuh apa ya? Jelly Bean kali ya? ya bener ya? 4 kan KitKat kayak. Waduh. Nah, kalau sudah diinstal, maka sekarang kita bisa masuk kepada fitur utama dari smartwatch ini. Di mana secara fungsi dasar, jam tangan ini sudah bisa tracking berbagai aktivitas harian. Mulai dari jumlah langkah, jarak tempuh, kalori yang terbakar, sampai kepada fitur sleep monitor buat cek kualitas tidur. Dan surprisingly, sleep monitornya ini memang termasuk tergolong akurat, perihal jam tidur dan juga jam bangunnya. Tapi saking akuratnya, bahkan waktu Pichel bangun tengah malam cuma buat kamar mandi, jam tangan ini udah ngira bahwa kita udah bangun total gitu. Di satu sisi memang ini menunjukkan bahwa sensitivitas geraknya memang cukup tinggi. Tapi di sisi lain memang fitur ini masih belum bisa bedain mana yang tidur terganggu dan mana yang bangun beneran. Jadi buat yang memang tidurnya bolak-balik kebangun, hasil trackingnya bisa jadi agak misleading. Lalu untuk fitur monitoring kesehatannya pun, jam tangan ini bisa baca heart rate dan juga SP02 secara real time. Pembacaannya bisa pakai sensor LC11S yang tadi yang Pichel sempat bahas di bagian sebelumnya. Dan memang akurasinya secara umum sudah selevel dengan jam tangan di kelas harga yang serupa. Cocok lah buat dapetin gambaran umum soal kondisi tubuh. Tapi Pichel ingetin lagi ya, hasil pembacaannya jangan dijadikan sebagai acuan medis. Kalau tiba-tiba jam tangan ngasih notifikasi heart rate tembus 120 BPM pada lagi duduk santai, ya jangan panik dulu gitu. Tapi memang ujungnya jangan diabaikan juga gitu, jangan nanti kayak, ini kayaknya jantung udah berdebar-debar kayak, tapi katanya video YouTube nggak boleh didengerin gitu kayak. Ya nanti Anda mati jantung sendiri di situ, kan kita juga yang salah nanti kan. Dan kalau memang teman-teman ngerasa makin sering kejadian dan juga ngerasa kayak agak aneh dan anomali gitu ya, langsung aja cari UGD gitu ya. Jangan nunggu smartwatch-nya kasih update baru nanti ke dokter kayak, aduh tunggu dulu, ini belum lagi mau smartwatch-nya update gitu yang tiba-tiba. Anda salah, Anda gagal paham. Lanjut ke fitur olahraga, maka jam tangan ini sudah support lebih dari 100 mode sport. Mulai dari yang umum seperti jalan kaki, lari, sampai kepada olahraga dalam ruangan dan juga latihan khusus juga sudah disupport. Mode pun bisa langsung diakses lewat tombol down yang tadi sudah dibahas di bagian desain. Navigasinya juga memang masih terasa gesit dan juga nggak bikin bingung. Tapi salah satu downside dari smartwatch ini adalah belum adanya sensor GPS bawaan. Jadi kalau teman-teman mau tracking rute lari ataupun juga bersepeda, ataupun mau kayak yang ini pakai map itu kayak gitu kan, tahu kan gitu ya? Ya itu nggak bisa ya, tetap harus bawa HP dan aktifkan GPS dari aplikasi gitu ya. Tanpa itu daya rute yang ditampilkan hanya perkiraan berdasarkan langkah dan juga durasi, bukan hasil tracking secara real time. Terus salah satu fitur tambahan yang memang ada di smartwatch ini adalah Bluetooth Call, di mana fitur ini memungkinkan teman-teman buat nerima ataupun juga melakukan panggilan suara langsung dari jam tangan kita. Selama memang masih terhubung kepada HP kita lewat Bluetooth-nya. Mikrofon dan juga speakernya memang sudah langsung ada dalam body jamnya, jadi bisa langsung dipakai tanpa perlu akses dan juga pegang handphone. Tapi fitur ini hanya bisa jalan buat panggilan suara biasa lewat jaringan telepon yang GSM gitu. Kalau ada panggilan masuk dari WhatsApp ataupun juga aplikasi serupa, maka notifikasinya tetap muncul di jam tangan kita, tapi tombol buat angkat langsung dari jam tangannya tuh nggak tersedia. Ujung-ujungnya kita harus tetap kita jawab di HP dan juga dengar dari handphone. Nah, soal balik lagi fitur lewat dari smartwatch tadi, itu tuh dia bergantung kepada mic dan juga speaker internal, maka sekarang nggak afdol kalau kita nggak bahas soal kualitas audionya. Nah, pertama, smartwatch ini sudah dilengkapi nanti dengan speaker internal bawaan. Tapi sayangnya ini nggak ada informasi resmi soal ukuran, spesifikasi, ataupun juga kemampuan dari speaker internalnya. Tapi untuk kualitas suara sendiri memang nggak bisa dibilang istimewa. Namanya juga speaker mungil ya di dalam jangka tangan. Tapi waktu Pichel dengarkan lagu melalui dari speaker jam tangannya, maka speakernya itu bisa menghasilkan volume rata-rata di 91,2 desibel dengan puncak ataupun maksimum di 99,8 desibel. Sebenarnya ini menurut ukuran desibel ini sebenarnya kenceng banget, apalagi buat hitungannya smartwatch. Cuma kesannya kayak jadi ribut dan bukan imersif gitu. Tapi ya ujung-ujungnya apa yang mau kita harapkan sih? Siapa yang mau dengar lagu dari smartwatch itu siapa? Pertanyaan saya siapa? Orang-orang yang punya anomali seperti ini. Dan buat teman-teman mungkin penasaran, berikut ini deh bisa coba tampilin hasil uji panggilan suara dan juga playback lagu langsung dari smartwatch ini. Check this out. Yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari rekaman
mikrofon yang ini nih, Aulon Huawei Tetra R2 ini yang lagi jam pakai sekarang. Nah teman-teman, suaranya kalau misalnya jaraknya segini harusnya suaranya kedengaran jelas ya, tapi kalau jaraknya ini jauh nih, ada di daerah Lontong sini, apa kedengaran? Nah ini jelas seperti lagi ke mulut. Ya teman-teman, silakan didengar, silakan dinilai sendiri. Lanjut, thank you. Next kita bahas soal user interface dari smartwatch ini, dimana seperti yang tadi Pical sempat singgung sedikit, smartwatch ini pakai aplikasi GloryFit buat pairing kepada handphone. Proses koneksinya gampang dan tampilannya juga familiar banget. Nggak jauh berbeda lah dengan proses pairing smartwatch 100 ribuan yang pernah Pical bahas beberapa waktu yang lalu. UI di aplikasinya juga memang nggak neko-neko, semua fitur penting langsung kelihatan, dan alur menunya pun juga mirip-mirip dengan aplikasi smartwatch yang ada di kelas harga serupa. Nah, kalau dari jam tangannya sendiri, navigasinya memang terbilang sederhana dan juga gampang dihafal. Kalau kita swipe dari atas, maka kita bisa akses status koneksi Bluetooth, info baterai, sama shortcut ke beberapa pengaturan dasar. Terus kalau kita swipe ke atas, maka ini buat lihat notifikasi dari handphone, mulai dari SMS sampai kepada WhatsApp dan juga notifikasi lain yang sudah kita aktifkan. Termasuk juga quick reply yang bisa kita langsung pakai langsung dari jam tangannya. Nah, sementara kalau swipe dari kiri, ini bakal nunjukin shortcut kepada fitur monitoring kesehatan dan juga tombol buat akses kepada Bluetooth call. Dan terakhir, swipe dari kanan, ini bakal nampilin ringkasan aktivitas harian kita yang otomatis tercatat selama smartwatch ini kita pakai. Secara keseluruhan, seperti yang Pixel bilang tadi, navigasinya memang lebih simpel dan juga fungsional. Selain itu, smartwatch ini buat kita yang memang suka personalisasi, ya sayangnya smartwatch ini cuma punya 5 watch face bawaan. Plus juga satu slot tambahan buat kita gonta-ganti tampilan langsung dari aplikasi GloryFit. Yang memang jumlahnya disediakan ratusan, dan yang paling penting semuanya disediakan gratis. Nah, tapi memang pertanyaannya, cuma dapat satu slot doang bang. Ya iya, tapi tenang, setiap kali teman-teman ganti watch face lewat GloryFit, desain yang pernah dipakai itu akan tersimpan otomatis juga di tab dari watch face management. Jadi kalau ada watch face yang mau dipakai lagi, tinggal pakai dari situ dan nggak perlu download ulang. Cuma ujung-ujungnya repot juga, kita nggak bisa langsung ganti dari smartwatch-nya. Jadi kita harus kayak, ya lihat dulu menu yang suka, kalau nggak ganti gitu ya. Agak ribet sedikit sih. Nah, untuk urusan power, maka smartwatch ini tuh dibekali dengan baterai internal dengan kapasitas 380 mAh. Kalau menurut klaim dari Huawei, maka smartwatch ini bisa tahan sampai 20 hari dalam mode standby dan juga 8 hari untuk pemakaian normal. Tapi seperti biasa, Pical nggak langsung percaya sama klaim brosur, ya kan? Maka oleh karena itu Pical mulai tes. Dari hari Sabtu jam 11.16, ya kan? Atau jam 11 lewat 16 menit pagi. Dan baru dicek lagi hari Selasa jam 11 lewat 17 menit pagi ya, bukan malam. Dan kita pastikan kita aktifkan tuh semua fitur health monitoring nyala 24 jam, termasuk sleep tracking yang juga aktif karena smartwatch-nya kita pakai tidur. Hasilnya di hari ketiga, maka sisa baterainya tuh masih ada 51%. Artinya kalau dihitung secara rata-rata, sekali ngecharge tuh bisa tembus sekitar 6 hari lebih buat penggunaan standar. Memang sih ujung-ujungnya nggak sampai 8 hari kayak klaimnya, tapi tergolong masih masuk akal lah. Setidaknya ini bukan klaim yang ngayal-ngayal banget gitu. Dan juga nggak bisa dipungkiri ini benar-benar kita tesnya kan intens gitu. Sementara untuk pengisian daya, maka Huawei menyarankan agar menggunakan spek charger 5 volt 1 ampere atau setara dengan daya 5 watt. Dan dari tes yang bisa lakukan, waktu isi ulang dari 1% hingga 100%, dia butuh waktu sekitar 1,5 jaman. Nggak bisa dibilang cepet juga, tapi memang juga nggak bisa dibilang lelet-lelet amat. Paling nggak kita sambil mandi, ngopi, terus scroll-scroll video lucu-lucu 1 jam gitu ya. Maka smartwatch ini udah langsung bisa siap dipakai lagi. Jadi secara daya tahan baterai, memang smartwatch ini masih tergolong oke buat dipakai harian, asal isi ulangnya jangan nunggu bener-bener sampai habis. Ya oke lah ya. Overall, menurut pribadi Pical, Aulon Huawei Tetra R2 ini adalah smartwatch yang tampil menarik sekali dan juga terasa solid buat dipakai harian. Tapi memang tetap ada beberapa bagian yang terasa generik, terutama di sisi UI dan juga respons layar tentunya. Dari desain sendiri sih seperti yang Pical sampaikan tadi, frame glossy-nya ini memang malahan bikin smartwatch ini tuh kayak gagal bikin tampil garang gitu. Tapi walaupun begitu, frame-nya ini memang terbuat dari material logam, sehingga feel-nya waktu kita ketok-ketok gini terasa lebih firm aja gitu. Sementara untuk fitur-fitur kesehatannya juga tergolong lengkap dan bekerja cukup konsisten, walaupun kadang-kadang animasinya aja terasa agak laggy.
Tapi kalau dilihat dari kombinasi desain, baterai, dan juga build quality-nya, maka Tetra R2 ini masih bisa kasih value yang lumayan buat kelas di harganya. Jadi buat teman-teman yang memang nyari smartwatch yang nggak rewel soal baterai, maka Tetra R2 ini bisa jadi salah satu pertimbangannya. Nggak perlu colok charger tiap malam dan nggak perlu bikin panik tiap lihat indikator baterai sisa 30%. Dan sementara untuk harganya sendiri, seperti yang bisa bilang tadi, smartwatch ini dibanderol di harga 300 ribuan aja, yang bisa teman-teman dapatkan di online shop Aulon Indonesia. Dan ini harga yang worth it dan oke lah, layak lah buat disandingkan dengan beberapa brand-brand yang mungkin teman-teman lagi pertimbangkan juga. Dan kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mengecek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang saya akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga ke website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fam yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu udah Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Tapi bukan yang ini jam tangannya sebenarnya. Di mana sih? Yang atas itu bukan? Itu ya? Ya boleh lah 300 ribuan ya kan. Minta apa lagi sih 300 ribuan kan? Aulon, tapi penasaran ya, Aulon tuh bagus juga.